Kita akan membahas mengenai bandarmologi ala HQ Saham IDX. Mungkin ada di luaran sana banyak ya metodologi ataupun teori-teori bandarmologi. Ini malam ini saya akan sharingkan apa yang saya ketahui konsep bandarmologi yang ada di HQ Saham IDX. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang sudah senior bisa juga menambahkan ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman tetap waspada ya. Banyak penipuan di luar sana yang mengatasnamakan HQ Saham IDX, Pak Mansur ataupun saya. Dan di sini ditegaskan kembali bahwa HQ Saham IDX maupun saya tidak pernah meminta data-data pribadi seperti PIN, OTP, password, dan data-data penting lainnya. Dan kami juga tidak pernah menawarkan kerjasama investasi, titip dana trading, grup VIP berbayar, stok peak berbayar, atau produk-produk investasi lainnya. Kalau teman-teman menerima pesan pribadi, message pribadi, atau DM, berisi hal-hal di atas, mengatasnamakan SQ sama IDX maupun saya, itu sudah pasti penipuan. Jadi harap waspada ya teman-teman. Disclaimer dulu ya teman-teman, saham-saham yang disajikan dalam tayangan ini bersifat informasi dan bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Nah, segala tindakan yang dilakukan beserta akibatnya setelah menyaksikan tayangan ini merupakan keputusan Anda pribadi. At your own risk ya. Nah, untuk menghindari ya teman-teman menjadi korban penipuan ataupun ada beberapa teman-teman yang baru ya tiba-tiba tergabung dalam satu grup gitu ya, grup saham yang nggak jelas atau kita nggak pernah daftar sebelumnya, tiba-tiba tergabung dan mulai memunculkan testimoni-testimoni keberhasilan tradingnya gitu ya. Lalu ada juga yang promosi-promosi dan lain-lainnya. Teman-teman bisa proteksi Telegramnya. Ya, caranya mudah, teman-teman tinggal klik saja nih tombol yang di ujung kiri ya, yang garis-garis. Lalu akan masuk ke setting ya. Tombol setting atau yang ada gambar geriginya. Di situ teman-teman klik saja. Nah, setelah itu teman-teman pilih privasi dan security ya. Privasi dan keamanan ya. Klik saja di sana, lalu akan muncul di sini pilihan ya. Nah, teman-teman cek yang group and channel ya, grup dan channel. Lalu teman-teman klik, teman-teman pilih my contact. Ya, teman-teman pilih my contact di sini. Pilih yang ini, jangan yang ini ya. Kalau yang ini berarti siapapun dapat menarik teman-teman masuk ke dalam grupnya, gitu ya. Mengundang teman-teman masuk ke dalam grupnya. Kalau dipilih my contact berarti orang-orang yang teman-teman sudah save nomornya saja yang di handphone yang bisa menggabungkan teman-teman ke dalam kontak, ke dalam grupnya. Ya, jadi itu. Kemudian kalau teman-teman mau hemat memori ya, di grup HQ Zen Town Hall kan sering ada sharing-sharing chat ya. Nah, kadang-kadang ini bisa memenuhi HP. Nah, teman-teman bisa atur saja di sini sama masuknya seperti tadi ya. Kali ini masuknya ke data and storage. Dalam setting data and storage, lalu teman-teman nonaktifkan semua di sini. Ya. Automatic media download ini semua di nonaktifkan. Nah, kalau sudah di nonaktifkan, nanti akan munculnya seperti ini. Kalau ada yang share chat, gambarnya nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak perlu lihat chatnya, sudah skip aja. Tapi kalau teman-teman perlu melihat, tinggal klik tombol panah ke bawah ini. Nanti akan muncul gambarnya.
Seperti itu ya, teman-teman. Oke, agenda malam ini ada 5. Pertama, kita akan sama-sama membahas siapa sih pemain pasar modal gitu ya. Ini saya kasih tanda petik, itu maksudnya bukan pemain biasa gitu, maksudnya ini lebih ke arah pelaku gitu ya, pelaku pasar modal. Kalau pemain rasanya konotasinya kurang serius gitu ya, main-main. Yang kedua, kita akan bahas mengenai ilustrasi cara kerja bandar. Dan ketiga, kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai analisa pergerakan bandar dengan tools yang ada di HQ Saham IDX. Lalu keempat dan kelima itu adalah strateginya ya. Strategi untuk mencoba ya beberapa tools atau chart dari HQ Saham IDX untuk teknik bandarmologi. Ada strategi 1, membonceng bandar dengan sopan, dan strategi trading 2, bonceng silent majority. Oke, kita akan bahas dulu siapakah ya pemain atau pelaku pasar modal. Ya, tentunya yang melakukan aktivitas jual beli saham. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Pertama adalah whale atau ikan paus atau big boys. Ya. Disebut whale karena memiliki modal atau uang dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat mampu untuk menggerakkan harga saham. Nah, ya termasuk whale itu siapa saja? Di antaranya itu adalah fund manager, lalu yayasan dana pensiun atau pensiun fund, lalu ada hedge fund. Ini merupakan sistem investasi kolektif dari beberapa investor yang dikelola oleh seorang fund manager, lalu institusi keuangan. Nah, ciri-ciri whale itu memiliki informasi lebih lengkap dan lebih cepat dibandingkan pelaku pasar modal lainnya. Dan yang kedua adalah butuh waktu untuk membeli atau menjual sebuah saham dan mampu menyimpan saham dalam waktu yang panjang. Biasanya yang mereka pegang adalah saham blue chip, ya, saham-saham yang papan utama ya kalau di Bursa Efek Indonesia. Dan lebih banyak menggunakan analisa fundamental. Ini yang pertama. Jadi ikan paus ini kan mulutnya gede banget ya. Sekali membuka mulutnya dia bisa menelan banyak ikan-ikan kecil. Nah, ini whale itu digambarkan bahwa dia tuh mempunyai kapasitas yang sangat besar. Yang kedua, ini gambarannya sebelum yang kedua ya. Ini gambaran dari whale ya atau big boy. Trading floor-nya itu, ruangan tradingnya itu sangat besar ya teman-teman. Ini contohnya BBVA trading floor ya. Ini luasnya 1.700 meter persegi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada ribuan karyawan ya, sekitar 4.000 karyawan nih. Dan transaksi perharinya itu mencapai 9.000. Bisa saham, obligasi, forex, dan lain-lain. Ini modalnya sangat besar ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah shark, ikan hiu atau bandar ya. Dan disebut bandar ini karena memiliki modal atau uang dalam jumlah yang banyak dan mampu memanipulasi harga saham dalam jangka pendek. Nah, yang termasuk shark itu ada fund manager, ada grup trader retail ya. Jadi trader-trader retail bisa bergabung dalam satu grup lalu mencoba bersama-sama menggerakkan harga. Ini juga bisa. Jadi ini siapa saja bisa jadi bandar saham ya selama ia punya uang dalam jumlah besar baik institusi perusahaan maupun sekelompok orang. Nah, ciri-ciri shark ini memiliki informasi lebih lengkap dan lebih cepat ya dibandingkan pelaku pasar modal lainnya. Lalu seringkali memakai rumor berita untuk menggoreng harga saham atau menaikkan harga saham serta menurunkan harga saham. Nah, biasanya ini memegang saham gorengan ya, banyaknya, tapi tidak selalu.
saham-saham second liner atau third liner, dan lebih banyak menggunakan analisa teknikal. Nah, kalau kita lihat trading room-nya Bandar, ya kurang lebih seperti ini. Ya. Tidak banyak orangnya, tidak lebih mungkin lebih sedikit ya dari Well, tapi cukup terdiri dari beberapa orang dengan trading system mereka. Nah, yang ketiga, pelaku pasar yang lain adalah piranha atau retailer. Ini disebut piranha karena memiliki modal atau uang dalam jumlah yang lebih sedikit ya dari Well dan Shark. Namun jumlahnya cukup banyak. Trader profesional ini mampu mengambil keuntungan dari pergerakan saham yang cepat dalam jangka pendek. Nah, yang termasuk piranha itu ya trader scalper profesional yang masing-masing memiliki strategi dan bergerak sendiri maupun berkelompok. Ciri-ciri piranha ini memiliki informasi yang lebih sedikit dibanding pelaku pasar modal lainnya. Dan seringkali mengikuti tren kenaikan harga saham dan bergerak lincah. Nah, piranha ini senang trading di saham gorengan ya, second liner ataupun third liner. Dan ini biasanya menjadi musuh Bandar nih dalam kalau mau goreng saham gitu ya. Kadang-kadang merusak agenda Bandar, udah dicopetin dulu sehingga Bandar mungkin mengubah strateginya. Nah, sama dengan Bandar, piranha ini banyak memakai analisa teknikal. Nah, ini trading room piranha kurang lebih seperti ini ya. Trader-trader profesional di Indonesia mungkin seperti Bakti Sutikna mungkin, lalu Michael Yo atau beberapa dari profesional trader lainnya. Nah, kalau ini trading room ikan teri ya. Nah, ini kayak saya nih. Modalnya cuma laptop dan handphone doang gitu ya. Tapi walaupun pakai laptop dan handphone masih bisa cuan teman-teman. Oke, itu sekilas ya pelaku-pelaku pasar gitu ya. Untuk sebagai pengantar mengenai Bandar itu siapa. Nah, sekarang kita akan sama-sama membahas mengenai ilustrasi ya. Ilustrasi cara kerja Bandar. Ini saya ambil dari Republik Investor ya. Judulnya mengenai monkey business atau bisnis monyet. Nah, ini Alkisah ya, terdapat di sebuah pulau terpencil, ada penduduknya hidup berdampingan dengan para monyet. Nah, para penduduk itu tidak pernah mengusik hidup monyet dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi masing-masing hidup berdampingan. Nah, suatu hari datang saudagar kaya, sebut saja namanya Mr. M. Datang dari kota. Nah, setelah beberapa hari menginap di desa tersebut, Mr. M terpikir sebuah ide dan akan dia selesaikan dalam beberapa tahap. Ya, tahap pertama, Mr. M meminta izin kepada kepala desa untuk membeli monyet-monyet dikirimkan ke kota. Ya. Nah, kepala desa berpikir ya kenapa enggak gitu ya. Lagian monyet-monyet tersebut tidak pernah berguna juga untuk para penduduk desa. Nah, Mr. M membayar kepala desa sebanyak Rp500 untuk setiap monyet dan membeli sebanyak 500 ekor monyet. Nah, kepala desa senang, penduduknya sumringah, Mr. M-nya pun tersenyum gitu ya, tentunya tersenyum kecil. Nah, tahap pertama ini masih berlanjut. Jadi kali ini Mr. M mengabarkan kepada kepala desa bahwa monyet yang telah ia beli banyak peminatnya di kota dan ia bermaksud untuk membeli lebih banyak monyet. Lalu Mr. M berani membayar Rp1.000 ya, membayar 1.000 ekor monyet ya dengan harga Rp600 per ekor. Nah, kepala desa dan penduduknya makin senang, tanpa ragu mereka mengambil kesepakatan dengan Mr. M. Nah,
Oke, ini tahap pertama selesai. Mr. M menyebutnya dengan tahap akumulasi. Masuk ke tahap 2, Mr. M lalu bercerita kepada para penduduk pulau tersebut bahwa monyet-monyet ini sangat berkualitas ya. Jadi pinter manjat, multifungsi, nggak suka pup sembarangan. Nah, penduduk kota tuh sangat senang dan berani bayar mahal untuk monyet-monyet dari pulau ini. Nah, euforia monyet pun dimulai. Para penduduk mulai berbondong-bondong alih profesi menjadi pemburu monyet. Nah, sebanyak 300 ekor monyet berhasil ditangkap penduduk dan dibeli Mr. M dengan harga Rp800. Nah, Mr. M kemudian pergi ke kota dan berjanji kepada para penduduk pulau bahwa ia masih berani membeli monyet dengan harga Rp1.500 per ekor. Wah, ini harga yang sangat menguntungkan ya, pikir penduduk desa. Tahap kedua selesai ya. Mr. M menamakan tahap ini sebagai tahap partisipasi. Lanjut ke tahap 3. Sangat disayangkan jumlah monyet di pulau tadi itu semakin terbatas. Nah, semakin sedikit kan. Nah, di saat genting ini datanglah ya Nyonya S nih. Nyonya S berprofesi sebagai pedagang seperti Tuan M. Nah, setelah tahu duduk permasalahannya, Nyonya S menawarkan monyet yang ia punya di pulau lain gitu ya kepada para penduduk dengan harga 1.200 per ekor. Nah, penduduk di pulau itu berpikir ya nggak apa-apa deh gitu ya. Toh masih bisa dijual dengan harga mahal ke Tuan M gitu ya. Maka sebanyak 1.800 diimpor langsung dari desa Nyonya S dan dibeli penduduk desa tanpa ragu gitu ya. Dan tahap terakhir pun selesai. Tuan M dan Nyonya S menamakan tahap ini sebagai tahap distribusi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, monyet-monyet itu kembali tidak diperdagangkan dan tidak memiliki nilai. Mr. M tidak kembali ke desa itu, ke pulau itu. Nyonya S juga tidak sudah keluar dari pulau itu. Ya, ternyata Tuan M dan Nyonya S itu adalah adik kakak. Gitu ya. Jadi sekarang penduduk desanya hanya bisa gigit jari. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perhitungan keuntungan Tuan M dan Nyonya S. Tahap pertama, Tuan M beli 500 monyet dengan harga 500, ya, sebesar 250.000, dan membeli 1.000 ekor lagi dengan harga 600, jadi 600.000. Ya. Total modal Tuan M sebesar 850.000. Nah, di tahap kedua, Mr. M beli lagi 300 ekor dengan harga 800, sehingga modalnya 240.000. Ya. Kalau di total dari tahap pertama dan tahap kedua, Mr. M mengeluarkan modal sebanyak 1.090.000 ya. Jadi 850.000 ditambah 240.000. Dan tahap ketiga, Nyonya S berhasil menjual monyet yang dimiliki Tuan M tadi sebanyak 1.800 ekor ya. Jadi 500 tambah 1.000, 1.500 tambah 300 kan 1.800 ya. Dengan harga 1.200. Total pendapatannya 2.160.000. Jadi keuntungan yang didapat itu sebesar 1.070.000 dari keuntungan tahap ketiga dikurangi dengan modal di tahap pertama dan tahap kedua. Nah, ini ya namanya monkey business, teman-teman, yang menjadi ilustrasi dari cara kerja bandar ya. Nah, ini yang menurut saya di sekitar kita juga terjadi ya, monkey business di sekitar kita. Ya, kalau dulu teman-teman ingat ya, ada pernah heboh orang-orang beli itu ya tanaman Anthurium gelombang cinta seperti ini, atau janda bolong, atau lovebird gitu ya, atau juga batu akik gitu. Ini ya menurut saya sama ya prinsipnya. Jadi hanya musiman dan orang
dibuat seperti tertarik dan mengumpulkan barang-barang ini. Nah, kalau di dunia yang digital itu ada NFT ya. NFT waktu itu cukup ngetren ya, sekarang udah hancur sahamnya, NFT-nya, harga-harganya juga pada turun. Ini pun sama, menurut saya ini masuk dalam konsep monkey business. Oke, itu setelah kita tahu cara kerja bandar, kita akan coba ya menganalisa pergerakan bandar tadi dengan tools dari HQ Saham IDX. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu broker saham ya. Nah, dalam melakukan aksi jual beli saham, semua pihak termasuk bandar itu menggunakan broker atau perusahaan sekuritas. Nah, oleh karena itu, untuk mendeteksi pergerakan bandar, kita dapat menganalisa transaksi beli jual para broker ini dengan menggunakan bot HQ Saham IDX. Nah, di kalangan trader, khususnya yang menggunakan pendekatan bandarmologi, setiap broker itu memiliki karakteristik atau kebiasaan dalam bertransaksi. Nah, karakteristik setiap broker ini diyakini dapat memberikan informasi kepada trader kapan bandar melakukan akumulasi ataupun distribusi. Nah, pada sistem trading, para broker ini menggunakan kode berjumlah 2 digit, contohnya MG, XA, EP, dan lainnya. Nah, untuk mengetahui nama sebuah sekuritas dapat mengetikkan perintah di bot SQ Saham IDX /B code ya, lalu kode brokernya, contohnya B code NG. Nanti akan dimunculkan nama perusahaan sekuritas. Nah, berikut ini ada 94 kode broker berdasarkan kategori kepemilikan. Ya, yang lokal ada 67 broker, yang joint venture itu yang asing ya, 27 broker. Nah, teman-teman bisa lihat datanya di websitenya idx.co.id. Nah, sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia, mulai tanggal 6 Desember 2021, kode broker ini tidak ditampilkan dalam informasi transaksi selama sesi perdagangan berlangsung. Lalu di tanggal 27 Juni 2022, kode domisili investor, domestik dan foreign tidak ditampilkan dalam informasi transaksi selama sesi perdagangan berlangsung. Nah, Bursa Efek Indonesia tetap menyediakan informasi broker setelah akhir hari alias saat sesi closing. Beberapa data akan tetap tersedia seperti data olahan dari perusahaan sekuritas, summary broker, summary investor type, data statistik, daily trading information, hingga data transaksi bursa end of day. Jadi kalau dulu kita masih bisa ya, sebelum 6 Desember itu kita bisa memantau pergerakan bandar dengan screener bot HQ Saham IDX saat jam trading. Kali ini setelah peraturan ini muncul, maka tidak bisa lagi ya teman-teman, hanya bisa setelah closing. Kalau di SQ akan ada notifikasinya apabila data-data broker itu tersedia. Nah, ini beberapa screener yang saya coba kumpulkan ya, terutama yang saya bagi menjadi 2, akumulasi dan distribusi. Ya, untuk akumulasi, teman-teman di sini banyak sekali pilihan ya. Ada AC3D, bisa ditambah indeksnya gitu ya. Ini untuk mencari saham-saham yang top 5 brokernya mengindikasikan akumulasi dalam 3 hari berturut-turut. Kalau teman-teman tambahkan indeksnya, maka ini akan masuk dimunculkan saham-saham yang masuk indeks itu. Misalnya di sini Kompas 100, ya muncul Kompas 100. Selain AC5D, ada juga selain AC3D ada juga AC5D. Kalau 5D 5 hari, teman-teman. Nah, indeksnya ini bisa diubah-ubah. Nah, nanti kalau teman-teman mau tahu indeks apa saja yang didukung, ketik ini aja /map ya untuk melihat kodenya.
Nah, kalau teman-teman mau menganalisa lebih lanjut saham-saham yang muncul dari screener ini, teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti ini, /akun BD kode saham. Nah, ini yang top 5 broker. Nah, ada juga yang foreign, ya, khusus foreign, khusus asing. Teman-teman bisa ketikkan skor NF3D. Ya, ini prinsipnya sama, hanya saja dikhususkan untuk asing, ya, selama 3 hari dengan indeks tertentu. Selain 3 hari ada juga yang 5 hari. Nah, teman-teman juga bisa mencari top 5 broker yang menunjukkan akumulasi dalam 10 hari berturut-turut. Ketikkan saja skor NB1 titik koma 10. Nah, ini jumlah harinya bisa diubah-ubah ya, teman-teman. Bisa 15, bisa 20, seperti itu. Berikutnya lagi ada skor NB. Ya, ini juga bisa ditambahkan indeks. Ini akan menampilkan saham yang memiliki indikasi adanya akumulasi kuat berdasarkan data end of day broker top 5 net buy atau sell. Nah, selain itu ada juga NBB, ya, kode broker, lalu topnya. Nah, topnya itu bisa dipilih top 5, top 10, atau top 15. Ini maksimumnya top 15. Jadi ini nanti akan memunculkan, kalau misalnya ditulisnya 5, gitu ya, NBB MG5. Nah, ini akan memunculkan top 5 atau 5 teratas belanjaan broker MJ pada hari itu. Nah, kalau mau tahu 3 hari yang lalu gitu ya, teman-teman tinggal nambahkan saja di sini angka 3. Gitu ya. Nah, ini contohnya NBB MG 10.3, berarti memunculkan top 10 ya, top 10 belanjaan broker MG 3 hari yang lalu. Nah, maksimum bisanya sampai 5 hari yang lalu. Nah, teman-teman juga bisa mengetikkan ini ya untuk cari top 5 broker net buy saham GoTo sejak 3 hari yang lalu. BNB, ya, kode sahamnya 10 ya. Nah, kalau ini harinya tidak dimunculkan, otomatis akan dimunculkan data hari itu. Lalu di sini kalau misalnya tidak dimunculkan F atau D-nya, ya, ini akan munculnya all broker. Kalau diketikkan F, maka yang keluar adalah joint venture atau pihak asing. Kalau yang diketikkan D, maka yang akan keluar adalah domestik atau lokal. Seperti itu ya, teman-teman. Ini juga screener deteksi akumulasi yang lain. Ada AB, kemudian kode broker hari ya. Contohnya AB MG 10. Nah, ini akan memunculkan 20 peringkat teratas saham yang diakumulasi oleh broker MG dalam 10 hari bursa terakhir. Nah, ini harinya bisa diganti sampai 90 hari. Nah, selain AB ada AS juga nih, teman-teman. Untuk broker, ini untuk sahamnya ya. Ini 20 peringkat teratas broker-broker yang mengakumulasi saham BMRI dalam 10 hari. Ya, kalau contohnya adalah /AS BMRI 10. Jadi ini akan sangat banyak membantu teman-teman menganalisa dari sisi brokernya ataupun sahamnya, gitu ya. Lalu ada skor NBS rasio titik 2 titik koma 2 titik koma 3. Ya. Ini menampilkan saham-saham yang memiliki rasio top 5 broker buy-nya itu 2 sampai dengan 3 kali sell-nya. Gitu. Nanti teman-teman bisa gunakan perintah NBS rasio kode saham 5 gitu ya, untuk melihat detail brokernya. Kalau mau mengetahui histori NBS rasio sebuah saham selama 10 atau 20 hari, bisa mengetikkan perintah /nh saham hari. Nah, contohnya seperti ini. /nh TLKM 20. Nah, ini ada juga skor NBS 1. Ini untuk menampilkan saham-saham yang memiliki indikasi
terjadinya akumulasi kuat berdasarkan data broker top 5 net buy sell ya. Nah, ada juga skor NB1 ya. Contohnya NB1.20. Nah, ini memunculkan saham-saham yang top 5 brokernya menunjukkan akumulasi dalam 20 hari berturut-turut. Nah, ini masih ada lagi nih teman-teman. Ada daily NBS saham top, kemudian tanggal tertentu gitu ya. Ini susunannya tahun dulu 4 digit, lalu bulan 2 digit, tanggalnya 2 digit. Nah, ini contohnya ya. Daily NBS TLKM 5, berarti ini memunculkan NBS rasio dari top 5 buyer itu, top 5 broker, tanggal berapa dengan berapa ranking ke atas net buy net sell-nya. Ranking yang diizinkan 5, ya, 10, 15. Ini yang topnya. 5, 10, atau 15. Lalu ada daily NBS 2 juga untuk menampilkan NBS rasio N hari yang lalu dengan beberapa ranking ke atas net buy dan sell. Nah, ini ada clean buy. Ini menampilkan broker yang hanya melakukan buy tanpa sell sama sekali pada hari itu. Nah, ini di sini bot hanya menampilkan broker yang minimal dengan clean buy minimal 10 miliar dan data ini otomatis diupdate setiap hari bursa di jam 22. Ada BRNB juga untuk memunculkan chart ya berbentuk pie, berbentuk lingkaran gitu ya, pie chart top 10 broker net buy. Kalau BRNDOM ini yang khusus domestik, BRN4 itu khusus yang untuk asing. Nah, ini untuk screener deteksi distribusinya ya. Ada NS, ada DIP, ada NSB. Ya, nanti bahannya ini saya akan kasih ke teman-teman, teman-teman bisa baca sendiri dan mencoba sendiri ya. Ini juga sama distribusi. Lalu ada juga screener bandarmologi lainnya ya. Misalnya Under BD. Under BD ini menampilkan saham-saham yang harganya saat ini masih di bawah harga top holdernya atau pemegang terbanyak sejak awal tahun. Lalu slash CR dan slash CR2 ini untuk menampilkan crossingan saham ya dengan nilai di atas 10 miliar kalau CR. Kalau CR2 1 sampai 10 miliar. Lalu ada juga NMB, lalu kode broker, ini menampilkan saham yang ditransaksikan di pasar nego oleh broker YU. Lalu ada juga kode saham, NM kode saham, ini menampilkan broker yang melakukan transaksi negosiasi di saham, sebuah saham. Misalnya NM buka, berarti ini akan menunjukkan broker yang melakukan transaksi nego untuk saham buka. Lalu ada lagi yang skor AVG BQ ya. Ini scoring baru yang dibuat oleh Pak Mansu yang memunculkan saham-saham yang sedang diakumulasi atau didistribusi oleh top 10 broker dengan kondisi 90% sampai 100% dari 10 broker tersebut membeli atau menjual dengan harga rata-rata di atas harga saham hari itu. Nah, 90% di sini dari top 10 berarti 9 dari 10 broker. Gitu ya. Nanti dianalisa lebih lanjut dengan perintah /AVG-BQ kode saham. Nah, ini yang terbaru Grace juga dari Pak Mansu ya untuk mengetahui porsi kepemilikan asing ya di sebuah saham ya. Jadi kalau teman-teman mau cari saham-saham yang misalnya 50% sampai dengan 10% dimiliki oleh asing gitu ya.
bisa ketikkan /score fs ya. Ini angka persentase pertama minimalnya dan persentase maksimalnya. Ini bisa diutak-atik sesuai keinginan teman-teman ya. Ini saya contohkan 50 sampai 100. Nah, selain itu ada juga untuk melihat ya pergerakan reksadana asing. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita bisa mengikuti pergerakan dari reksadana asing gitu ya. Biasanya reksadana asing itu kan melalui serangkaian analisa ya oleh para ahlinya di fund manager yang menerbitkan reksadana, sehingga kita tinggal ngikutin saja seperti itu. Kalau reksadana asingnya makin bertambah, berarti di sana ada akumulasi. Ya, prinsip sederhananya seperti itu. Nah, ini chartnya. Selain screener tadi, ada cat yang bisa dipakai. Nah, kalau ini cat untuk kepoin bandar asing ya. Nah, di sini Pak Mansu membuat dengan pola kuardan gitu ya. Ada 4 kuardan. Nah, format perintahnya adalah /Q ya, F1, F2 spasi C1 C2. F1 itu batas minimum average net foreign dalam miliar ya. Lalu F2 itu batas maksimumnya dari rata-rata nilainya. Kemudian untuk C-nya itu adalah batas minimum rata-rata harganya, harga perubahan harganya, rata-rata perubahan harganya dalam persen. C2-nya itu batas maksimumnya. Nah, contohnya seperti ini. /Q 1,5 spasi 03 ya. Jadi ini mau menampilkan saham-saham ya yang diakumulasi ataupun didistribusi oleh bandar asing atau broker joint venture dengan batas minimum 1 miliar sampai 5 miliar. Dengan perubahan harga, ya rata-rata perubahan harga 0 sampai 3%. Jadi nanti di dalam garis ini, ya, ini sumbu X ya, yang mendatar. Ini adalah value-nya dalam miliar, ya, dalam miliar. Ini ada 0. Kalau yang kanan, ya kan berarti positif nih. Ini artinya akumulasi. Kalau yang ke kiri, ini negatif, berarti artinya distribusi. Bandar ngejual. Yang sebelah kanan positif, akumulasi, bandar beli. Lalu yang sumbu berdiri, ini sumbu Y. Ini adalah persentase perubahan harganya. Kalau ke atas, di atas 0, itu positif perubahan harganya, atau harganya naik. Kalau ke bawah, harganya turun. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Kuardan markup accumulation. Ya, kuardan yang di sini. Ininya positif, ya, lagi diakumulasi, bertambah, dan harganya naik. Ini bisa diartikan bahwa akumulasi dengan kenaikan harga. Jadi bandar sedang mengumpulkan saham dengan harga naik. Nah, yang di bawah, markdown accumulation. Ini menunjukkan akumulasi dengan penurunan harga. Jadi di saat harganya turun, ada akumulasi, ada pertambahan porsi asing. Nah, ini bandar asing sedang mengumpulkan saham saat harga turun. Markdown distribution. Dan markdown ya, artinya terjadi distribusi dengan penurunan harga. Ya, bandar asing sedang perebutan keluar dari satu saham. Jadi langsung jual tuh, hajar kiri gitu ya.
langsung jual, jadi dengan harga berapapun. Lalu markup distribusi, di sini artinya distribusi dengan kenaikan harga. Ya, bandar asing sedang buang saham saat harga naik ataupun harganya dibuat naik supaya retail tertarik. Ya tentunya dengan berita-berita tertentu atau rumor-rumor tertentu ya teman-teman. Oke, ini cara membacanya. Lalu kalau misalnya di sini teman-teman mendapati ada kode saham yang tertutup gitu ya, seperti ini ya. Nah, ini bisa menggunakan perintah ini ya. Karena ini 3 hari ya, /Q3. Ya, kalau 1 hari ini Q aja gitu ya. Kita hilangkan dengan perintah ini. E.2 CMT Raja. Jadi kita mau hilangkan Raja dan CMT-nya supaya yang di bawahnya terlihat. Nah, kalau sudah diketikkan seperti ini, maka akan hilang tadi ya, Raja dan CMT-nya. Nah, selanjutnya kita fokuskan saja analisanya untuk saham-saham yang ada di area markup accumulation maupun markdown accumulation. Nah, teman-teman bisa juga memakai perintah ini untuk saham-saham tertentu saja. Misalnya di sini saya mengetikkan ada 4 saham ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, gitu ya. Saya ketikkan /Q. Saya mau tahu BCA, BRI, BMRI, BBN itu ada di kuadran mana, gitu ya. Nah, ternyata semua ada di markup akumulasi. Nah, sehingga saya akan menerapkan strategi ini buy high, sell high, ya. Karena ini harganya sedang naik dan diakumulasi, tinggal nanti kita analisa lanjutan. Nah, kalau misalnya munculnya di sini, nah, kita bisa membeli buy low dengan strategi buy low, sell high. Nah, kalau muncul di sini, di distribusi, biasanya saya nggak ambil dulu ya. Sampai nanti kita lihat secara pergerakan sahamnya itu sudah sideways atau tidak dalam kondisi menurun. Nah, ini analisa lanjutannya ya. Apakah saham yang sedang diakumulasi asing ini akan berpotensi naik harganya? Ini tergantung ya dari komposisi asing dalam saham tersebut. Nah, kita bisa cek komposisi kepemilikan asing dengan domestik melalui perintah ini. /C kode saham FD, ini tahun dan ini bulan. Nah, kalau sekarang itu di tanggal 27 ya, 27 November, data yang tersedia adalah data akhir bulan lalu, yaitu bulan Oktober. Jadi, kalau teman-teman ketikkan di sini 2022 11, nggak akan muncul. Ya, karena datanya belum tersedia, ini data akhir bulan gitu ya. Maka bisa diisinya adalah 10. Nah, ini saya contohkan adalah Agustus ya. Contohnya di sini OINKP FD 2020-08. Ya. Ini muncul seperti ini. Komposisinya apakah asing lebih banyak dari domestik. Kalau asingnya kecil, ya kita nggak usah analisa lebih lanjut saham ini akan digerakkan asing apa enggak ya. Karena ya tadi 74% masih dikuasai domestik. Jadi kita lebih banyak analisanya pergerakan dari domestiknya. Nah, ini analisa lagi sejak kapan saham diakumulasi asing ya dengan perintah /vakum kode saham. Contohnya vakum INKP. Nah, di sini kita akan lihat nih. Ini adalah garis biru
garis akumulasi ya. Akumulasi dalam 100 hari. Kalau kita lihat trennya di sini semakin naik ya, berarti pihak asing itu sedang tetap ngumpulin. Lalu harganya berangsur-angsur naik. Kalau kita lihat dari volume osilatornya di sini cenderung berwarna hijau gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan hijaunya itu 5 hari berturut-turut dan semakin tinggi, ini ada indikasi saham itu akan naik harganya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini analisa berikutnya, teman-teman bisa ketikkan slash P INKP ya untuk melihat support dan resistennya. Nah, kalau ini kasusnya contohnya sudah di RR3 ya di tanggal 2 bulan 9. Nah, kalau sudah RR3 biasanya ini ada kecenderungan untuk kembali lagi turun, tapi bisa juga naik. Ya, tergantung dari kita lihat lagi PTV-nya ya. PTV 6 bulan atau PTV 12 bulannya kita lihat misalnya nih harga terakhirnya adalah 8850. Nah, dia tuh sebenarnya sudah menembus balok-balok harga nih. Ini balok-balok harga sudah menembus 8379. Sedangkan kalau dari 12 bulannya dia sudah ada di sekitar ini. Ya, sudah mulai menembus di sini. Nah, umumnya kalau balok-balok yang terpanjangnya sudah terlewati, ini masih ada kemungkinan bisa naik lagi. Nah, ini juga bisa kita coba ya tambahan analisanya dengan volume spike. Di sini ada volume spike. Kalau kita lihat di sini garisnya garis hitam. Ini perintahnya teman-teman bisa salin seperti ini ya. Slash C yang KP I42 I36 I40. Nah, kalau kita lihat di sini volumenya ini ada spike ya. Lebih dari rata-rata 20 harinya. Lalu candle berikutnya itu bisa break ya. Break candle pada saat terjadi volume spike. Ini ternyata sudah bisa lebih dan kita lihat di sini dia juga secara trennya pun sudah patah ya, artinya ini ada dua. Ini kita bisa tarik garis trendline di sini sudah ditembus, kemudian pixelnya juga tiga-tiganya hijau, net nya juga masih dominan hijau, gitu ya. Kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Nah, ini di tanggal 2 September ya, 2 bulan 9. Nah, kalau kita lihat di sini setelah tanggal 2 ya 22 November ya, kalau kita buy tadi di tanggal 2 bulan 9 dengan stop loss setengah body candle-nya ya, ini kita tarik garis stop loss-nya, kita gambar sendiri aja. Maka kita bisa swingkan saham ini ya sampai dengan 22 November gitu ya. Kalaupun mau dinaikkan stop loss-nya dari trailing stop di sini bisa saja. Jadi ini mungkin ada yang sudah terkena trailing stop-nya. Dikembalikan ke strategi dari teman-teman masing-masing ya. Nah, ini ada alternatif analisa lainnya lagi. Teman-teman juga bisa menggunakan I7, check in money flow. Kalau bar histogramnya hijau itu masih bagus, ada aliran dana masuk. Lalu teman-teman bisa juga menggunakan histogram net foreign ya I36. Saat kondisinya sideways, ada indikasi foreign pihak asing melakukan akumulasi. Bar hijaunya lebih dominan gitu ya. Lalu kita juga bisa tambahkan I37 foreign akum line. Nah, yang ideal itu sebenarnya warnanya hijau. Kalaupun di sini merah gitu ya, kita cari yang bagusnya itu adalah kalau garisnya ini merahnya itu semakin mengecil, gitu ya, semakin naik mendekati angka 0. Jadi ini kita bisa spekulasi untuk buy. Ya. Kalau warna merah ini trennya mengecil nanjak seperti ini, menuju ke arah 0, gitu ya. Lalu bisa juga menambahkan I70 dengan kode broker. Ya. Jadi kalau kita lihat broker CC itu yang paling dominan ya.
dari broker lain ya yang mengumpulkan INKP. Kita lihat sejak kapan INKP itu dikumpulkan oleh CC. Ya, apakah akumulasinya lebih besar dari distribusinya. Lalu bisa juga menambahkan di sini top 5 broker, ya, net buy sell-nya. Cara bacanya juga sama, kalau lebih banyak dominan histogram hijau, berarti ini banyak akumulasi. Nah, kalau mau lihat trennya bisa memakai ini, ya, I1, accumulation distribution. Cara bacanya sama dengan yang foreign accumulation. Begitu teman-teman. Nah, ini saya contohkan perbandingan ya untuk akumulasi distribusi. Ini yang ideal nih. Kalau hijau semakin naik berarti akumulasinya semakin tinggi, gitu ya, semakin banyak. Kalau yang merah itu kalau semakin naik berarti distribusinya semakin berkurang. Ini yang bagus. Kalau makin ke bawah makin jelek. Nah, kalau udah crossing seperti ini bisa menjadi titik buy kita. Karena di sanalah kita lihat bahwa pihak asing mulai mengakumulasi. Nah, selain tadi mengkepoin bandar foreign, kita juga bisa kepoin bandar lokal dan foreign dengan perintah /BQ ya. Jadi dari sini Pak Mansur menjelaskan bahwa BQ ini akan memudahkan kita melihat saham-saham berdasarkan top 5 broker akumulasinya dengan mudah dan cepat. Kita bisa mengetahui saham-saham mana saja yang sedang mengalami akumulasi dan distribusi dan besarnya perubahan harga saat itu. Jadi kita bisa tahu saham mana saja yang dikumpulin saat harga turun, mana yang lagi dilepasin saat harganya naik oleh top 5 broker. Nah, sebelum adanya kuadran ini, biasanya kita ketik satu persatu dengan NBS rasio 5 gitu ya. Nah, sejak ada chart ini lebih enak nih teman-teman. Jadi jangan sampai salah menyimpulkan ya teman-teman. Kalau BQ itu adalah local foreign top 5 ya. Kalau Q ya itu untuk asing ya yang tadi sebelumnya. Oke, ini salah satu contoh screeningnya NBS 1 hijau untuk mencari saham-saham yang sedang berada di kuadran markup accumulation. Pakai skor NBS 1, hijau. Ini contohnya, cara bacanya sama seperti tadi, markup accumulation, markdown accumulation, markdown distribution, dan markup distribution. Nah, ini juga kuadran terbaru ya dari Pak Mansu menganalisa BQ ya, AVG BQ, broker average quadrant. Nah, fitur ini memudahkan kita untuk memantau pergerakan top 5 broker di satu saham berdasarkan posisi average buy broker tersebut terhadap harga rata-rata saham pada hari itu. Nah, dengan bantuan chart ini kita bisa melihat dengan mudah apakah broker A mengakumulasi saham tersebut di atas harga rata-rata. Apakah broker B mendistribusikan saham itu di bawah harga rata-rata. Ya, jadi teman-teman ketikkan perintah AVGBQ kode saham. Nah, ada scoringnya juga nih teman-teman, bisa pakai ini. Skor AVGBQ 9010. Gitu ya. Ini memunculkan saham-saham ya yang didistribusikan ataupun diakumulasi ya dengan dari 10 broker ini ya 90%-nya itu melakukan akumulasi atau distribusi di atas harga rata-rata harga saham saat itu. Nah, ini kalau misalnya tweet gitu ya,
kita bedah analisanya dengan AVG BQ kita lihat dari 10 broker itu 9 tuh ada di harga atas harga rata-ratanya. Nah, analisanya seperti ini teman-teman. Ini kuadrannya, jadi sumbu X itu nilai transaksi dalam rupiah, lalu sumbu Y itu persentase perbedaan harga rata-rata broker dibanding harga rata-rata saham hari itu. Nah, untuk akumulasi above average itu di sini kuadran ini menampilkan broker-broker yang akumulasi saham DOIT dengan harga rata-rata di atas harga rata-rata saham. Kalau yang di bawah, broker-broker yang mengakumulasi saham DOIT dengan harga rata-rata kurang dari harga rata-rata saham. Yang di sebelah kiri atas ini broker-broker yang mendistribusikan saham DOIT dengan harga rata-rata di atas harga rata-rata saham. Kalau yang bawah, broker yang mendistribusikan saham DOIT dengan harga rata-rata lebih kecil dari harga rata-rata saham. Nah, ini tips dari Pak Mansu. Dengan melihat chart tersebut, hipotesa saya adalah bila ada akumulasi dalam jumlah besar, ya, ini jumlah besar, di harga rata-rata hari itu, di bawah harga rata-rata hari itu, ada kemungkinan hari berikutnya akan terjadi markup distribution. Ya, sekali lagi kerja bandar kan gitu ya, ngambil di harga murah, jual di harga yang lebih tinggi. Nah, tapi ini masih hipotesa dan perlu analisa dari teman-teman secara bersama-sama ya, supaya nanti kita bisa sama-sama juga menyempurnakan metode ini. Nah, kalau kita bedah lagi di sini, LG tadi kan di bawah ya, ini di bawah. Kita lihat analisanya. Sejak kapan dia akumulasi, kemudian distribusi, terlihat di sini. Dan kita bisa juga menganalisa broker-broker yang lain seperti NI dan BQ. Nah, kita juga bisa menganalisa berdasarkan chart ini ya, chart akum BD. Oke, ini ada chart baru juga yang dibuat oleh Pak Mansu, analisa jumlah pemegang saham. Nah, kita bisa ketikkan di sini flash JPS DOIT. Maka muncul seperti ini teman-teman. Ada histogram merah, ada histogram hijau. Nah, ini artinya apa? Kalau yang hijau, ini artinya akumulasi teman-teman. Ya, jadi kalau ini di sini konsepnya adalah kalau jumlah ya pemegang sahamnya semakin berkurang, ya artinya lagi ada pengumpulan nih dari trader-trader retail ke bandar. Ya, jadi retail-retail pada ngejualin, barangnya jadi murah, benar-benar ngumpulin. Sehingga di sini jumlah pemegang saham dari DOIT ini berkurang, terkonsentrasi ke bandar. Nah, kalau yang merah ini distribusi. Kenapa? Karena jumlahnya pemegang sahamnya naik, gitu ya. Naik. Nah, ini bandar sedang distribusi ke retail. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, tips dari Pak Mansu, best practice-nya, kalau chart bulanannya sideways gitu ya, sideways itu nggak kemana-mana nih, chart bulanannya bisa ketik M di sini, atau downtrend, dan JPS-nya negatif berturut-turut, gitu ya. Berarti ada indikasi kuat terjadi akumulasi di harga bawah. Nah, nanti tinggal teman-teman lihat aja dengan NH DOIT 20 misalnya. Ini akan terlihat lebih dominan mana. Oke, itu mengenai scoring dan chartingnya. Sekarang kita masuk ke strategi trading pertama, membonceng bandar dengan sopan. Ini dari Pak Mansu ya.
cara kita membonceng bandar dengan sopan ya. Ya, perlu diingat bahwa ini bisa dijalankan setelah ada notifikasi dari Hansip ya, bahwa data net buy sell sudah tersedia. Biasanya sih ya setelah jam bursa sih. Lalu teman-teman ketikkan ini BRN 10 untuk melihat 10 broker yang melakukan net buy terbesar. Nah, nanti kita ikuti tuh dari 10 itu 3 broker teratas. Cek ya net buy terbesar masing-masing broker tersebut. Ini contohnya ya, NBB CC 10. Untuk melihat 10 teratas belanjaan broker CC yang net buy. Nah, nanti kita lihat kalau harga saat ini berada di bawah harga rata-ratanya, silakan bonceng bandar ini. Nah, kalau ingin melihat broker mana saja yang ikut masuk dalam saham tersebut, bisa ketikkan /BNB kode saham 10. Nah, nanti bisa cek lagi ya, apakah broker tersebut baru akumulasi saham tersebut atau sudah berlangsung lama, pakai chart ini, /C_TLKM_I70.CC. Ya. Nah, sini ada pesan dari Pak Mansur, hati-hati ya, menjadi penumpang gelap, berisiko diturunkan di tengah jalan. Bisa aja nggak hanya diturunkan, tapi uang kita bisa dikuras duluan. Ya. Nah, ini contohnya /BRN. Ya, ini saya lakukan di 3 September kemarin. /BRN 10. Nah, di sini terlihat top 10 broker net buy. Siapa aja nih? Ada ZP, ada AK, MG, BO. Ya, kita ambil 3 ini ya. ZP, AK, dan MG. Detail belanjaannya bisa teman-teman klik aja di sini. Itu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita perbesar, top 10 broker net buy. Lalu kita lihat satu-satu, NBB, ZP 10 kita ketikkan ya. Tadi kan ada ZP ya. ZP. Ini kita ketikkan, lihat broker ZP itu belanjaannya apa aja. Ada BRI, BNI, terus sampai ke LBF. Nah, kita lihat satu-satu nih, BRI gitu ya. Apa close-nya itu pada tanggal 2 gitu ya. Itu di 4450. Ya. Lalu kita lihat average-nya adalah 4420. Berarti ini close-nya masih di atas harga average. Apakah dekat average-nya? Ya kurang lebih dekat ya, 4420 ke 4450. Lalu BNI 8.700. Average-nya di 8680. Ya, berarti close-nya tidak lebih kecil dari average-nya, tapi mendekati. Demikian kita coba analisa 10 saham ini, lalu kita coba pilihkan saham yang close-nya itu lebih kecil dari average. Ya, seperti AMRT, PTBA, dan Arto. Ya, ini kita ambil nih. Nah, kita coba cek ya, broker mana aja sih yang beli AMRT gitu ya. Kita cek dengan BNB AMRT 10. Ada CS, ZP, DX, GR ya, ada 10 broker nih yang beli saham AMRT di tanggal 2 September. Lalu kita masukkan ke chartnya ya. Di sini I70 kode broker. Terus koma I70 kode broker sampai 10 broker teman-teman bisa masukkan. Nanti kita lihat analisanya. Sejauh mana sih broker-broker ini mengakumulasi sahamnya gitu ya. Oke. Nah, setelah kita lihat ya dan kita simpulkan kita mau
beli gitu ya di harga 2060, ini cat di tanggal 21 Oktober. Nah, beli di saat 2 September tuh 2060, stop loss-nya 7% di 1925. Nah, kalau harganya naik, ya kita naikkan stop loss-nya, ubah menjadi trailing stop ya. Ini harusnya TS bukan TR, TS. Harganya menjadi 2630. Kalau kita ngikutin terus di sini, kita swing saja bisa mendapatkan profit 570 atau 27,67%. Nah, berikutnya yang kedua adalah PTBA. Sama, kita coba analisa ya, broker-broker mana sih yang beli PTBA, 10 brokernya. Nah, kalau kita misalnya beli ya, PTBA di sini di tanggal 2 September, stop loss-nya 7%. Ini ternyata tereksekusi nih loss-nya gitu ya. Tereksekusi trailing stop-nya sehingga ada kerugian sebesar 2,35%. Jadi sama dengan metode yang lain bahwa bandarmologi pun tidak menjanjikan kita profit 100% cuan gitu ya. Tetap aja pasti ada. Tinggal kita bagaimana melakukan antisipasinya. Berikutnya saham yang ketiga adalah Arto. Sama metodenya, kita lihat 10 broker itu perkembangan akumulasi distribusinya. Akumulasinya itu histogram hijau, distribusi histogram merah. Nah, kalau kita beli di tanggal 2 September, ini ternyata harganya semakin turun ya, teman-teman. Sehingga stop loss-nya itu tereksekusi ya. Stop loss-nya ini harusnya SL. Stop loss-nya tereksekusi menjadi kerugiannya 7%. Nah, kalau tadi 3 saham itu kita masuk, ada yang untuk sampai 27-an, lalu ada yang rugi, secara net kita masih mengalami keuntungan. Itu kurang lebih contohnya untuk strategi trading pertama. Kita akan coba masuk ke strategi trading kedua ya, membonceng silent majority. Nah, teman-teman bisa lakukan screening ini ya, skor FS 50-100. Ya, kita coba mencari saham-saham dengan komposisi asing di atas 50%. Ini saya contohkan Doit. Ya. Komposisi asing kita coba bandingkan dari bulan Oktober ya. Kita bandingkan dengan akhir tahun lalu ya. Desember 2021. Nah, kalau kita lihat ini porsi asingnya masih di atas 50%. Hanya saja sedikit menurun ya, dari 54,45 menjadi 53,12. Nah, selanjutnya kita analisa siapa saja pihak asing yang memegang saham Doit ini. Nah, kita ketikkan /O ya, Doit F 2022.10. Ini artinya melihat ya kepemilikan asing saham Doit berdasarkan tipe investornya. Nah, ini ada dominasi dari dana pensiun, bank, reksadana, perusahaan efek, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita bisa analisa tren dari masing-masing tipe investor ini. Ya. Pertama, coba kita lihat investor lainnya dulu nih, yang tinggi ya. Kita lihat kepemilikan tipe investor lainnya itu dengan perintah ini. /OT Doit F10. Nah, ini kode investor lainnya. Nah, kode ini 1 sampai 9 ya, teman-teman. Untuk investor lainnya kodenya 9. Lalu kepemilikan dari investor bank ya, kodenya 6. Kalau kita melihat ini semakin turun. Namun mulai ada sedikit naik di bulan Oktober. Nah, untuk
dana pensiun kodenya 4. Kalau kita lihat dana pensiun justru naik nih teman-teman. Sedang mengumpulkan saham Doit ya. Dari bulan Juni naik. Terus naik sampai di Oktober. Lalu perusahaan efek ya atau broker nih. Di sini kodenya 2. Kalau kita lihat naik sejak bulan Mei, kemudian cenderung stabil nih. Tetap hold nih ya. Kemudian untuk yang reksadana kodenya 3. Dilihat sini ini cenderung stabil ya, walaupun sempat turun di bulan Mei. Nah, kalau kita lihat sekarang analisa dengan vakum ya, perintah vakum Doit gitu. Di sini kita lihat ya, pada saat harganya turun, akumulasi asing itu naik loh. Jadi ini kita melihat adanya indikasi akumulasi di saat harganya masih cenderung turun. Nah, ini suatu waktu nanti pasti akan mulai bisa naik nih harganya teman-teman. Nah, di sini ada foreign volume oscillator. Ini menunjukkan foreign net dalam miliar rupiah. Jadi foreign buy-nya itu 1,18 M, foreign sell-nya 0,61, foreign net-nya itu selisihnya 0,57 M. Nanti di sini. Oke. Nah, ini ada analisa tambahan dengan perintah chart terbaru dari Pak Mansu ya kemarin, yaitu I106, I107, dan I108. I106 ini menampilkan frekuensi analisis dengan grafik harga. Ya, terlihat di sini ada spike tinggi ya, di sekitar harga 370. Nah, kita lihat kalau trennya harganya lagi turun, kemudian ada spike. Nah, ini sebenarnya cukup ideal nih. Kita coba perhatikan ya saham Doit ini ke depan. Apakah akan jadi duit apa enggak gitu ya. Lalu kalau kita masukkan lagi I70. I70 itu seperti vakum ya. Perintah vakum seperti ini hanya saja digabungkan dengan chart ya. Digabungkan dengan harga overlay harganya yang merah. Nah, ini juga ada tren kenaikan ya, teman-teman. Bagaimana dengan top 5 brokernya? Ini memang tren menurun ya, ada tren menurun, sedangkan asingnya sedikit naik. Jadi kita coba lihat ya beberapa waktu ke depan pergerakan dari saham Doit ini. Oke, teman-teman itu saja sharing dari saya. Kalau teman-teman ingin belajar yang topik-topik lain, silakan mampir ke channel saya. Di sini berbagai strategi trading teman-teman bisa pelajari, juga cara-cara menggunakan alert ya. Silakan mampir saja di channel saya Wallace Trader di YouTube ya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekarang kita buka dengan sesi pertanyaan.